Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Istish'ar awaqibiz dzunub, beberapa rasa akibat daripada dosa. Bahwa salah satu bukti agama itu benar, Allah buat kita itu punya rasa akibat. Misalnya kucing makan ikan, kata tu mentangi, dia buka, makan dia. Apa, satu potong, dua potong. Udah itu ketahuan, lari dia. Udah lari dia. Begitu pulang nanti sore, dia lihat ke kita. Kalau untuk ilah apa ada? Punya juga rasa. Maka kucing pun punya rasa. Apa? Dia bersalah. Ada rasa bersalah. Apalagi tadi sempat kita kejar. Begitu dia pulang, karena dia memang sudah makan ikan yang tidak boleh makan, dia pun dah ilap bos Tuhan. Pementong ilap bos tu Tuhan. Yang kita rasa itu bukti agama, adalah karunia Allah. Makanya di dalam agama ada beberapa rasa akibat daripada dosa, ya. Tidak sesederhana dosa. Asal kita punya dosa, pastilah rasa yang hana mangat, yang hana tenang, gelisah, ya. Apa, tidak nyaman, ya, maka dipegang. Pertama, wujudu hijab bainal abdi war rabbi. Salah satu rasa yang paling berat, ada hijab antara hamba dengan Allah. Apabila kita terus terbiasa dengan dosa, sudah keenakan dengan dosa, tidak ada masalah. Yang guna hijab. Bermana hijab? Dinding antara dia dengan Allah. Ada dinding. Lagi tanya semayang berjemaah, beban, berzikir, beban. Hijab. Beratan silaturahmi, beratan bersedekah, beratan puasa. Semua itu model-model hijab. Ya. Selalu perasaan entah lagi anak diterima doa ya Allah. Anak diterima doa ya Allah. Apa yang terjadi? Itu hijab, namanya hijab. Apa sebabnya? Dosa. Karena dosa. Maka juga salah satu penderitaan dosa, bala dosa, musibah dosa, terasa ada hijab antara kita dengan Allah. Jauh, tidak dekat dengan. Ibadah, miodanya utuh, ngon-ngon, tidak dekat. Karena ya memang baik-baikan. Biasa mendong. Mungkin tanya acok pengen kantong, biasa mendong. Karena dekat. Tapi kalau jauh, tak kenalah, memang tak ada hubungan apa-apa, gimana dia pengen kantong? Ada hijab. Karena ada dinding yang memisahkan antara kita. Ya, begitulah dengan Allah, yang membedakan, yang menjauhkan kita dari Allah. Yang kedua, qaswatun fil qalbi wa dhulmatun yajiduhal 'asi li rabbi. Kullama 'asha 'ishatan dhanka wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Musibah yang kedua, rasa yang muncul yang kedua adalah
Ma'isyatan dangki, sempit. Apa makna sempit? Hana mangan bo pisang na, ina, bu na, peng na, tapi tak apa hana mangan. Enggak ada yang enak. Itu gambaran ini. Pernah lagi tanya dikena eksekusi hukuman tembak, hukuman mati. Lalu ibu duk atau kaya, ibu duk di mana, lagi mangan-mangan. Asyik tu pekon, nyompat beban kita di sini. Maka rasa yang muncul akibat dosa. Yang kedua adalah qaswatun fil qalbi, kerah hati. Kerah hati, jumudul ain, keras mata karena kerah hati. Jumudul ain, keras mata. Apa makna keras mata? Enggak bisa menangis. Mata enggak pernah bisa menangis karena keras hati. Kenapa keras hati? Karena ulah dosa. Banyak dosa. Yang kedua, bughdu khalqillah lil usah. Muncul kebencian di hati orang. Kita merasakan orang-orang tidak nyaman dengan kita, enggak senang dengan kita. Itu sebenarnya bagian daripada dosa. Enggak ada kebencian di hati orang kalau kita tidak dalam dosa. Kalau kita tidak sebab dosa, enggak ada kebencian. Pasti muncul kebencian. Makanya dalam hadis ketika jenazah digotong di depan Nabi, ya Rasulullah, ini penghuni syurga, ya Rasulullah, penghuni syurga, ya wajib dia, berhak dia mendapat syurga. Beberapa saat kemudian digotong lagi jenazah, ya Rasulullah, nyata neraka, dan tuhira nyata neraka itu tahun. Iya benar, berhak dia neraka. Diprotes oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, pun pegang engkon pegang. Ya neraka. Betul, Nabi betul. Ketika disuarakan ini penghuni surga, itulah gambaran hati orang dengan dia bahwa dia itu penghuni surga. Ketika orang keluar dari mulutnya atau neraka, itulah gambaran dirinya, dosanya yang dirasakan oleh orang lain. Maka tidak ada yang beda, kata Umar, kata Nabi kepada Umar. Ya, memang begitu adanya. Makanya tanya, ketika meninggal orang, kesunnahkan pet mata ke yang geng-geng, tak boleh bilang atau neraka. Karena Nabi katakan Allah akan catat suara orang yang hidup terhadap orang mati itu dengan tinta emas. Kalau dibilang dia itu penghuni surga, Allah catat dengan tinta emas bahwa dia benar penghuni surga. Sebaliknya kalau penghuni neraka, na'udzubillah, Allah juga akan ikutkan seperti itu. Yang keempat, rahasia rasa dosa, diqun fir rizqi, muncul apa? Sangat terasa bermasalah pada rezeki. Rezeki nak, tapi anak tenang, anak bahagia anak. Atau rezeki disempit, anak si mukharatan. Itu bagian daripada dosa. Kalau lapang dayo, dan gambaran anak dosa. Makanya akibat daripada dosa itu ya kepada rezeki, sempit rezeki. Sehingga ada hadis mengatakan setiap ucapan bohong, dusta yang keluar dari mulut hamba, Allah jadikan itu dusta itu bagaikan makanan, dilempar oleh malaikat ke laut. Sampai di laut, apa yang terjadi? Dimakan oleh ikan. Khusus yang jatah kita, rezeki kita. Maka ketika dimakan oleh ikan itu, ikan-ikan yang memakan apa makanan yang dibuat dari dusta tadi menjadi mandul. Hanali mana ya ukutnya hanali mana. Makanya keon rezeki. Kekal bahasa dia oleh Tuhan, kon rezeki. Ini artinya. Sebab dosa.
Yang terakhir, ghadabur rahman. Di antara rahasia dosa terasa pada kita, Allah tidak suka dengan kita. Ghadabur rahman, ghadabnya marah, benci. Bayangkan, mi mentau tak, pada bunyi dia marah ni, hai jiwa, bagi luar jatuh tepat. Kalau dia orang yang, maka dia karena marah. Bayangkan marah Allah, lebih parah lagi, lebih menakutkan lagi, ya. Maka dalam banyak hadis juga, atbi'is sayyi'at al-hasanat, ya. Perikut kebaikan ketika kamu melakukan kesalahan. Balik bersalah, pergi laju kebaikan. Hingga juga dalam banyak riwayat syarah apa itu kebaikan yang dimaksud. Kebaikan yang dimaksud adalah sedekah. Karena hadis as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah mampu menolak bala. Dalam as-sadaqatu tudfi'u ghadbar rahman. Sedekah mampu menghilangkan marah Allah Rahman. Gaduh penghidupan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.